suatu malam yang dia sendiri ada suara Tuhan bilang begini kepada hamba Tuhan ini, kamu harus datangi orang tua itu, kamu harus berbicara dengan orang tua itu. Tapi dia tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan dalam diri dia. Jadi dia gak mau mendatangi orang itu, dia diam aja. Beberapa hari kemudian datanglah aparat kepolisian datang ke rumah tetangganya ini. Ternyata tetangganya ini bunuh diri, saudara, bunuh diri dengan menembakkan kepalanya. Jadi dia bertanya dengan pihak kepolisian itu, apa yang terjadi kepada tetangga saya itu? Oh, dia bunuh diri kemarin, dan dia sebelum bunuh diri dia masuk lubang di dalam rumahnya itu, dia tembakkan kepalanya dengan senjata itu. Jadi dia pulang dari rumah tetangganya itu, dia menangis, saudara. Dia ingat apa yang Tuhan katakan di dalam dirinya. Kalau dia berkata gini sama Tuhan, Tuhan ampuni aku tidak mendengarkan suaramu. Jikalau aku datang ke rumah tetanggaku tadi kemarin yang Tuhan sudah katakan, mungkin dia tidak bunuh diri, mungkin ada sesuatu hal yang akan tetangganya disampaikan sehingga dia juga bisa menyampaikan firman Tuhan. Jadi setelah itu dia menyesal dan dia berjanji kepada Tuhan dia tidak mau introvert lagi. Dia mau di saat Tuhan berbicara ataupun dia dengan tetangga-tetangga, dia mau berubah, tidak seperti apa yang dia alami yang kemarin itu. Akhirnya dia berubah dan dia boleh melayani Tuhan dan dia boleh juga memenangkan banyak jiwa, saudara. Dan saat ini juga ini yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidup kita pribadi, di dalam ibu-ibu WGBI di Bukit Sion ini. Kita diselamatkan, kita dimerdekakan oleh Tuhan. Bukan kita mau kita rasakan sendiri, tapi kita boleh melayani saudara-saudara kita. Kita boleh menguatkan saudara-saudara kita saat saudara kita lemah, saat saudara kita mengalami satu beban. Bukan kita harus memberi finansial ya saudara. Kalau kita punya uang, oke lah kita kasih, kita bantu. Tapi kalau seumpamanya kita tidak memiliki apa-apa, tapi kita bisa memiliki motivasi untuk menguatkan dengan kita sama-sama bercerita, sharing, kita saling menguatkan, berbicara firman Tuhan, dan itu boleh membangkitkan iman percaya kita kembali kepada Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kekristenan kita, kemerdekaan adalah satu keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kemerdekaan adalah suatu hal yang luar biasa yang boleh kita terima dari Tuhan, dan itu tidak bisa kita hilangkan dalam hidup kita. Tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita. Kalau kita lepas dari kemerdekaan itu, kita bisa dikatakan kamu menyulangkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kalau kita melepaskan keselamatan kita, kemerdekaan kita, berarti kita menyulangkan diri, dan Tuhan Yesus tidak berharga lagi dalam kehidupan kita, karena kehidupan kita akan mengikuti kehidupan lama kita lagi. Jadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Jangan kita kembali ke masa lalu kita. Kita boleh lihat ke belakang untuk kita bisa membandingkan, untuk kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan. Selama kita berjalan, tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Seperti ada kesaksiannya, siapa namanya yang berjalan di pantai itu lihat kaki satu pasang, dia mengeluh kepada Tuhan. Ya kan Tuhan, saat aku mengalami sesuatu yang berat, aku berjalan sendiri. Tapi apa kata Tuhan? Saat engkau mengalami satu percobaan, saat engkau mengalami pergumulan, itu langkah kakiku. Saat itu engkau sedang kugendong. Jadi jangan pernah kita merasa sendiri. Jangan pernah kita merasa kehidupan kita lebih berat dari yang lainnya. Setiap kita memiliki pergumulan. Ibu Krisi memiliki pergumulan sendiri, saudara yang lain juga memiliki pergumulan sendiri. Tapi Tuhan mengatakan jangan pernah kita tawar hati. Jangan pernah kita merasa Tuhan tinggalkan aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi
penuh kasih dan kita boleh dikatakan menjadi orang-orang